Jadi hari ini saya sebagai kuasa hukum para korban investasi bodong meminta audiensi untuk bertemu dengan Kapolda Metro Jaya beserta Dir Kriminal Khusus Krimsus Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan laporan investasi bodong. Jadi dari seluruh investasi bodong yang pernah kami laporkan, di situ ya itu ada Narada, Kresna Sekuritas, juga ada Mahkota, MPIS, OSO. Di situ boleh kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada satu kasus pun yang dijalankan oleh mereka. Ya, ada beberapa laporan polisi bahkan yang sudah 2 tahun sejak dilaporkan dan tidak pernah dijalankan. Ya, bahkan kami sekarang meminta SP2HP saja kesulitan. Nah, lucunya di situ adalah para terlapor ini bahkan sama sekali belum pernah satu kali pun diperiksa di situ ya. Jadi kayak contoh kasus Mahkota itu ada Raja Sabta Oktohari sebagai terlapor, itu tidak pernah dipanggil dan diperiksa, dan juga Kresna Sekuritas juga belum pernah datang dan diperiksa di situ. Jadi terlihat sekali bahwa laporan polisi yang korban investasi bodong laporkan di Polda Metro ini tidak jalan alias mandek di situ. Nah, yang lebih menyakitkan atau menyedihkan bagi korban investasi bodong, dari beberapa laporan tersebut kami ada berhasil ya mendapatkan penyelesaian berupa restoratif justice dari 2 perusahaan ya, 2 perusahaan investasi gagal bayar tersebut. Ada 2 perusahaan yang berhasil kami dapatkan ganti rugi atau penyelesaian ya di situ. Nah, penyelesaian itu didapatkan berdasarkan strategi dan taktik dari tim LQ Indonesia Law Firm, bukan dari penyidikan laporan polisi, karena laporan polisi mereka yang 2 itu ketika terjadi penyelesaian masih dalam posisi lidik atau istilahnya tidak jalan itu ya. Di situ terlapor juga belum pernah dipanggil. Nah, setelah dapat restoratif justice, para korban mau mencabut. Parahnya adalah mereka diminta uang untuk pencabutan. Ya, mereka tidak mau uang kecil. Padahal kami sudah bilang sama mereka bahwa klien ini sudah korban dan yang mereka dapatkan adalah dalam bentuk properti. Jadi mereka minta kebijakan untuk menunggu sampai dijual properti tersebut baru memberikan secara ikhlas ya kepada kepolisian. Tetapi oknum-oknum polisi tersebut tidak mau. Mereka minta di depan. Satu perusahaan itu 500 juta di situ ya, yang menurut para korban itu adalah sebagai salah satu bentuk pemerasan. Hal ini harus diberantas. Saya minta Kapolda Metro Jaya, Kapolri tidak menganggap remeh. Jargon di masyarakat sudah ada, KUHP itu bukan kitab undang hukum pidana, tetapi kasih uang habis perkara. Itu tidak bisa seperti itu. Ya, maunya polisi ini apa? Maunya Polda ini apa? Kita laporin, ya kan? Kalau mau tindak lanjutin. Jadikan tersangka, tahan itu kriminal. Tetapi kalau memang mereka tidak mau jalanin dan akhirnya lawyer kami berhasil mendapatkan ganti rugi bagi para korban, jangan dipersulit untuk meng-SP3 gitu. Jadi istilahnya mandek dan laporan polisi ini dijadikan sebagai alat untuk memeras para pihak berperkara di sini ya. Jadi saya pun mendapatkan informasi bahwa perusahaan investasi itu tersebut pun sekarang mereka diperas gitu loh oleh oknum. Jadi kalau mereka tidak memberikan, mereka pun akan dijadikan tersangka. Kita yang bingung. Ketika kita laporkan tidak mau dijadikan tersangka, ketika mau dicabut dapat ganti rugi, mereka getol dan tidak mau mencabut ya di situ. Jadi saya mohon agar Kapolda, Kapolri, mungkin kalian sebagai pemimpin institusi tidak tahu apa yang dilakukan oleh bawahan. Tetapi saya yakin kalian sudah pasti pernah mendengar desas-desusnya. Tolong bantu bersihkan di sini. Kami sebagai lawyer cinta dengan kepolisian, tapi kami merasa sedih jika institusi Polri ini dijadikan bahan objek pelecehan oleh oknum-oknum. Tolong dibenahi. Terima kasih.